perlindungan dan pertolongan dari Allah pada saat tidak ada perlindungan dan naungan yang selain daripada naungan Allah, yaitu yang pertama imamun adil, imam yang adil, dan kemudian adalah warozulun qalbuhu mu'allakum bil masajid, adalah orang yang hatinya terkait dengan masjid, hatinya terpaut dengan masjid, cinta kepada masjid, senang berada di dalam masjid, suka berinfak kepada masjid. Orang-orang yang seperti ini akan dinaungi Allah pada hari kiamat, pada saat tidak ada naungan yang lain kecuali naungan Allah. Pada hari kiamat nanti ada yang disebut padang mahsyar, dikumpulkan di satu padang yang luas. Semua manusia yang pernah hidup dari awal sampai akhir itu dikumpulkan di padang mahsyar. Pada saat itu secara fisik sangat berat, karena digambarkan matahari yang begitu dekat yang membakar ubun-ubun, panas yang tidak ada tempat berlindung. Pada hari ini kalau ada panas kita bisa berlindung. Ketika panas di luar rumah kita bisa masuk ke dalam rumah. Ketika panas di jalan kita bisa masuk ke dalam mobil yang penuh dengan AC. Artinya banyak tempat berlindung di atas dunia ini ketika kita diterpa oleh panas. Berlindung di bawah pohon dan lain-lain sebagainya. Tapi nanti di sana tempat berlindung tidak ada, dan yang bisa memberikan perlindungan dan pertolongan pun tidak ada. Cuma ada satu yang bisa melindungi, cuma ada satu yang bisa menaungi, yaitu Allah. Dan sayangnya naungan itu terbatas. Tidak semua orang dapat naungan itu. Maka ada 7 orang. Di antara yang 7 ini adalah ar-rijalu qalbuhu mu'allakum bil masjid. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid, cinta dengan masjid, suka berinfak ke masjid. Ini orang akan mendapat naungan. Dalam salah satu hadis kata Nabi, orang yang beriman itu seperti air di dalam, orang yang beriman itu di dalam masjid sebagaimana ikan di dalam air. Itulah sifat orang yang beriman. Dia di dalam masjid tenang, di dalam masjid suka, seperti ikan. Tempat ikan itu adalah air. Ikan tidak bisa hidup kalau tidak di dalam air. Begitulah orang yang beriman tidak akan hidup kalau dia tidak di masjid. Iman itu akan terbangun, iman itu akan terbina apabila orang itu berada di dalam masjid. Bahkan di dalam Al-Quran pun di surat At-Taubah Allah mengatakan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmal akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah, yang meramaikan masjid Allah, itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian, hari kiamat, dan orang-orang yang menegakkan sholat, dan orang-orang yang membayar zakat, dan orang-orang yang tidak ada rasa takutnya kepada selain Allah. Tidak ada rasa takut kepada yang lain selain takut hanya kepada Allah. Mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Jadi sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid itu orang yang beriman. Artinya kalau dia tidak memakmurkan masjid, tidak masuk dalam kategori iman. Itu maksudnya.
Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah itu orang yang beriman kepada Allah. Kalau dia tidak mau memakmurkan masjid, berarti tak beriman kepada Allah. Sampai-sampai laki-laki itu untuk sholat 5 waktu, sebagian ulama mengatakan tidak sah sholat seorang laki-laki apabila dia sholat di rumah sementara ia bertetangga dengan masjid. Dulu Rasulullah memerintahkan agar membakar rumah orang yang bertetangga dengan masjid tapi tidak sholat ke masjid. Masya Allah. Sampai begitu perintah Rasulullah. Rasulullah memerintahkan orang akan membakar rumah yang orang itu bertetangga dengan masjid tapi tidak sholat di masjid. Jadi sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang memakmurkan masjid. Jadi orang yang beriman kepada Allah itu memakmurkan masjid. Tenang di dalam masjid, suka di dalam masjid dia. Ya Allah. Sebaik-baik tempat di atas bumi ini adalah masjid, sejelek-jelek tempat di atas bumi ini adalah pasar. Oh, ini masjid ini luar biasa nih. Barang siapa yang masuk ke dalam masjid, ke dalam rumah Allah, menjadi tamu Allah. Allahumma tahli abwabal khair. Ya Allah, bukakanlah pintu kebaikan ya Allah. Begitu kita mau masuk ke dalam masjid, dapat pintu kebaikan. Orang yang masuk ke dalam masjid ini tidur di dalam masjid dalam keadaan duduk, itu pun berpahala iktikaf. Solat di masjid lebih baik daripada solat di rumah. Baca Quran di masjid lebih bagus daripada baca Quran di rumah. Zikir di masjid lebih bagus daripada zikir di rumah. Coba, luar biasa fadilah masjid ini. Dalam salah satu hadis yang lain kata Rasul, "Membana lillahi masjidan yabtaghi bih, banallahu lahu baitam fil jannah." Barang siapa yang membangun, membina masjid, memakmurkan masjid di atas dunia ini, maka Allah bangunkan satu istana baginya di surga. Udah di surga, istana lagi. Luar biasa. Jadi orang yang memakmurkan masjid, mengisi masjid, memakmurkan dengan uangnya, ini dibangun Allah istana di surga. Istana di surga. Istana presiden aja hebat, apalagi istana di surga. Dibangunkan Allah. Yang membangun istana kita di surga siapa? Allah yang bangunkan. Makanya begitu kita masuk kata Allah ini, masjid ini rumah Allah. Jadi kalau orang mau bertemu Allah, masuklah ke dalam masjid. Jauh kita dari masjid, jauh dari Allah. Jarang kita ke masjid, jarang kita bertemu dengan Allah. Masjid adalah rumah Allah. Man bana lillahi masjidan yabtaghi bih, banallahu lahu baitam fil jannah. Masya Allah. Kita kadang-kadang mau sholat, mau mati, kasih wasiat nanti kalau mati sholatkan di masjid. Tapi waktu hidup tak mau masuk ke masjid. Selama ini orang sholat berjamaah, dia tak mau berjamaah di masjid. Sekali-sekali itulah dia dimasukkan ke dalam masjid, terus langsung tak sopan. Biasanya kita sholat di belakang imam. Sekali ini dia dah tak pernah masuk ke masjid. Sekali masuk ke masjid langsung di depan imam. Orang mati di depan imam langsung dia, ya kan? Yang lebih parah lagi sekarang ada pula orang heboh kali menikah di masjid. Boleh Ustaz, boleh.
Tapi kalau selama ini kita memang tak pernah masuk ke masjid, malu kenapa kita sih nikah pula di masjid. Di dalam masjid ini sholat yang disunahkan, bukan menikah. Menikah di rumah, bukan nggak boleh. Ini kadang-kadang masjid jadi salah tempat. Menikah di masjid, sholat tak ada di masjid, bahkan tak sholat. Kalau mati nanti emak, mati nanti ayah, sholatkan di masjid ya. Waktu hidup tak pernah ke masjid. Tapi begitu pun kalau begitu amanahnya baik, sholatkan juga lah. Kalau sholat 40 orang oleh orang-orang yang